Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian dengan uh, pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Nah, perhatikan gambar yang akan saya berikan berikut ini. Ya, pada gambar terlihat seorang pemain softball atau pemain baseball, ya, memukul bola yang datang kepadanya. Setelah bola itu dipukul, ya, ini setelah bola itu dipukul, nah, maka arah bola itu, ya, akan berubah dari yang asalnya dia datang kepada si pemukul itu. Setelah dipukul, maka dia akan berlawanan arah atau mengarah ke arah yang lain, bergantung kepada arah pukulan ini. Nah, Eh, ketika bola dipukul, ini secara fisika dikatakan bola itu diberi impuls, ya, oleh pemukul ini. Jadi ini diberi impuls. Nah, sehingga bola mengalami perubahan momentum, ya. Nah, akibat yang nampak adalah perubahan kelajuan bola dan perubahan arah kelajuannya. Jadi besar kelajuan bola dan arahnya akan berubah. Nah, tentu tergantung kepada impuls yang diberikan atau gaya yang diberikan. Oke, apa momentum, apa impuls? Mari kita uh, perhatikan berikut ini. Jika ada sebuah benda, ya, yang bermasa m, dia bergerak dengan kecepatan v, maka momentum benda ini itu didefinisikan sebagai perkalian antara massa benda m dengan vektor kecepatan v benda tersebut, ya. Ini rumusnya v sama dengan m kali v, dengan m dalam kilogram, v dalam meter per sekon, dan p dalam kilogram meter per sekon. Ini yang harus diperhatikan. Momentum merupakan besaran vektor. Artinya selain punya besar, dia juga punya arah. Kemana arah vektor momentum? Arah vektor momentum sesuai dengan arah vektor kecepatan benda tersebut. Ya. Oke. Nah, biasanya secara sederhana ini disebutnya sebagai momentum linier. Ya, karena nanti uh, akan ada juga momentum sudut atau momentum angular. Oke, kita teruskan. Perhatikan, karena momentum merupakan vektor, maka penjumlahan momentum itu mengikuti aturan penjumlahan vektor. Jika ada dua buah vektor momentum, P1 dan P2, dan di antara keduanya membentuk sudut theta, ya, maka besar vektor resultan P1 dan P2 ini akan dinyatakan dengan ini kalau pernyataan vektornya P sama dengan P1 ditambah P2, dan besar vektor P adalah akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 kosinus theta. Nah, semua aturan operasi aljabar vektor berlaku untuk momentum. Jadi pada momentum ini berlaku semua aturan operasi aljabar vektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, contoh soal. Dua buah bola masing-masing bermassa 1 kg dan 2 kg. Bola pertama bergerak ke utara. Jadi kalau saya gambarkan, ini bola pertama ke sana, ini ada V1, ini katakanlah ini massa M1. Bola kedua bergerak ke timur dengan kecepatan 4 meter per sekon. Anggap di sini ada bola kedua. Ini ada M2. Maka dia geraknya ke sebelah sana. Ini ada V2. Tentukan besar momentum total kedua bola tersebut. Jadi kalau kedua bola dianggap sebagai
satu sistem, maka momentumnya tadi kita tahu ini arahnya ke sebelah sana, ini P1, kemudian P2-nya juga arahnya ke sebelah sana. Jadi kalau kita gambarkan, ya, gitu, maka sistem P totalnya nanti akan seperti ini. Nah, ini adalah sudut theta yang tadi. Nah, karena ini tegak lurus, maka sudut tetanya itu sama dengan 90 derajat. Kosinus 90 derajat itu sama dengan, ya. Nih coba. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini dari gambaran soal yang seperti begitu. Maka kita perhatikan, ya, penyelesaian dari contoh soal ini. Ya, tadi seperti yang saya gambarkan tadi, ini momentum benda yang pertama, ini momentum benda yang kedua. Maka momentum benda yang pertama P1-nya adalah ini, ya. Yang pertama kita lihat ini P1 sama dengan M1 kali V1. P1-nya sama dengan 1 kali 6, V1-nya 6 kg meter per sekon. Ini adalah momentum yang pertama. Ini. Kemudian momentum benda yang kedua, P2. P2 sama dengan M2 kali V2. P2 sama dengan 2 kali 4. Maka P2-nya sama dengan 8 kg meter per sekon. P1 dan P2 saling tegak lurus, sehingga P-nya sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 dikuadratkan. Ya, karena tadi saya sudah sebutkan rumusnya ada kosinusnya. Ini P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2P1 P2 kosinus theta. Tapi karena tetanya 90 derajat, maka kosinus tetanya ini 0. Ya, maka yang ini jadi 0. Sehingga rumusnya jadi seperti Pitagoras. P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat. Maka P-nya sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka P-nya sama dengan akar 100. Maka P-nya, P resultannya adalah sama dengan 10. Jadi momentum total kedua benda itu adalah 10 kg meter per sekon. Ya, jadi karena ini sudutnya ini 90 derajat. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang impuls. Tadi di dalam contoh tadi kita sebutkan bolanya diberi impuls sehingga mengalami perubahan momentum. Nah, bagaimana hubungan impuls dan perubahan momentum itu? Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya F dengan selang waktu. Gaya itu bekerja pada benda tadi. Kalau tadi F-nya diberikan oleh pemukul, ya, bendanya adalah bola. Berapa lama pemukul dan bola itu saling bersinggungan. Nah, ini akan menghasilkan nilai impuls. Impulsnya I sama dengan F kali delta T. Dan I adalah vektor impuls, ya. Ini vektor impuls dalam Newton sekon. Dan F adalah vektor gaya dalam Newton dan delta T adalah selang waktu dalam sekon. Nah, impuls yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan perubahan momentum pada benda itu. Ya. Nah, bagaimana hubungan ini? Mari kita lihat. Nih, impuls I itu sama dengan, ya, I sama dengan F kali delta T. Ya, kita tahu dalam hukum Newton kedua, F itu sama dengan M kali A. Maka F kali delta T sama dengan MA kali delta T. A kali delta T ini adalah perubahan kecepatan. Maka F kali delta T sama dengan M kali delta V. Atau F kali delta T sama dengan delta P. Maka F sama dengan delta P per delta T. Jadi gaya itu adalah perubahan momentum per satuan waktu. Ya.
Atau dengan kata lain, saya bisa nulis juga I itu sama dengan perubahan momentum. Ya. Nah, bentuk persamaan terakhir merupakan bentuk awal dari hukum Newton kedua yang ini. Ya, yang menyatakan bahwa laju perubahan momentum suatu benda sebanding dengan besar resultan gaya yang bekerja pada benda itu dan arahnya sesuai dengan arah resultan gaya tersebut. Ya, jadi ini hubungan-hubungan yang penting seperti ini. Dan perhatikan perhubungan antara impuls dan momentum. Ya, oke. Kita lihat contoh berikut ini. Sebuah bola bermasa 200 gram sedang melaju dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ya, katakanlah begini, kalau saya gambarkan, ini benda melaju, ini asalnya V-nya, gitu. Ini benda bermasa 200 gram sehingga dipukul sehingga geraknya berbalik. Nah, dipukul itu berarti dikenai F, gitu, ya, sehingga geraknya berbalik dengan kelajuan yang sama. Ini ke sana, ini sebutlah V aksen, tulisannya V aksen itu sama dengan minus V. Karena V-nya ke sebelah sana, V aksennya ke arah sebelah sana. Jika kontak pemukul dengan bola selama 0,01 sekon, berarti ada delta T-nya, hitunglah besar gaya pemukul itu. Ya, ini kalau kita lihat tadi I sama dengan perubahan momentum, ya, atau ini kalau F-nya sama dengan delta P per delta T. Kita tinggal selesaikan. Baik, kita lihat penyelesaian dari soal ini. Ya, so, saya tadi pakai V aksen atau ini disebut V2. Ya, nah ini F kali delta T, ini kecepatan akhir kurangi kecepatan awal. Karena kecepatan akhirnya saya anggap positif, yang ini 6, maka yang kecepatan awalnya kita anggap negatif. Jadi ini F kali delta T 0 kali sama dengan 0,2 kali 6 dikurangi V1 karena V1-nya dari kiri ke kanan, ya. Nah, karena yang dari kanan ke kiri dianggap positif, maka yang dari kiri ke kanan dianggap negatif. 6 dikurangi minus 6. Jadi F kali 0,01 sama dengan 0,2 kali 12. Ya, 0,2 kali 12 hasilnya 2,4 dibagi 0,01. 2,4 dibagi 1 per 100. Atau 2,4 dikalikan 100. Bukan 2400 ya. Ini 2,4 dibagi 0,01 dibagi, ini sama dengan 240 Newton. Ya. Jadi besar gaya pemukul itu adalah ini 240 Newton. Bukan 2400 ya. 2,4 dikalikan 1 per 100 itu hasilnya 240 Newton. Oke. Bisa paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Berikutnya, sekarang kita akan lihat ada hukum kekekalan di dalam momentum, yaitu hukum kekekalan momentum linear. Nah, pada peristiwa yang tidak melibatkan gaya luar, berlaku hukum kekekalan momentum linear yang berbunyi jumlah momentum benda-benda sebelum mengalami peristiwa sama dengan jumlah momentum benda-benda setelah mengalami peristiwa. Nah, apa peristiwa itu? Nah, peristiwa-peristiwa yang akan dipelajari di sini itu adalah ada peristiwa benda pecah, misalkan seperti granat, ada peristiwa tumbukan, ya. Kalau ini seperti pada bola biliar misalkan. Kemudian yang ketiga ada propulsi roket atau gaya dorong roket. Inilah 3 peristiwa yang akan kita pelajari.
Ya. Yang pertama, peristiwa benda pecah. Ya, jika ada sebuah benda yang asalnya ini katakanlah ini masanya M, kemudian tiba-tiba karena satu hal dia pecah dua menjadi M aksen dan M double aksen, atau saya sebut ini katakanlah M1 atau M2, ya, maka dalam peristiwa ini berlaku M itu sama dengan M1 ditambah dengan M2. Ya. Nah, kalau momentumnya ini, ya, kalau dia asalnya katakanlah si ini P-nya sama dengan 0, maka V1-nya ini adalah ini katakanlah ini ada V2. Maka momentum awal itu harus sama dengan momentum akhir. Kalau momentum awalnya 0, maka momentum akhirnya juga, total momentum akhirnya harus sama dengan 0. Ya. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini. Sebuah benda bermasa 5 kg. Ini katakanlah ini bermasa 5 kg. Ya. Sedang diam. Berarti katakanlah ini M-nya. M0-nya itu sama dengan 5 kg. Sedang diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Ya. Tiba-tiba pecah menjadi dua bagian. Jika pecahan bermasa 3 kg, katakanlah ini M1 sama dengan 3 kg, terpental dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini V1-nya sama dengan 10 meter per sekon. Hitunglah kecepatan pecahan yang lain. Katakanlah ini M2. Ya, ini M2. Maka yang ditanyakan adalah berapakah V2 itu. Nah, bagaimana hubungan antara M0, M1, dan M2? Nah, kalau ini, ya, ini katakanlah ini 3 kg, karena asalnya ini 5 kg, maka ini jadi 2 kg. Kan 3 tambah 2 ini 5 kg. Kalau misalkan yang ini melesatnya ke sebelah sana, ya, maka si yang ini nanti akan berlawanan, yang V2-nya akan ke sebelah sana. Ya, jadi ini M2 sama dengan 2 kg. Nah, oke, saya paham ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung atau mencari V2 ini? Kita perhatikan penyelesaian contoh soal 3 ini. Ya. Ini M1, M2. Ya, M2 5 kg dengan V-nya sama dengan 0, M1 3 kg, V1-nya sama dengan 10 meter per sekon. Ini M2-nya 2 kg, berapakah V2? Kita gunakan hukum kekekalan momentum. Ya. Ini P awal itu sama dengan P1 ditambah dengan P2. P-nya itu M kali V. Ya. Ini. Kemudian ini M1 kali V1 ditambah dengan M2 kali M2. M kali V 5 kali 0 sama dengan 3 kali 10 ditambah 2 kali V2. 5 kali 0, 0. 3 kali 10, 30. Ditambah 2 kali V2. Maka ini ya pindah ruas. Boleh ini yang jadi minus, atau kalau dibalikan C30 yang jadi minus, 2V2 sama dengan minus 30, maka V2-nya minus 15 meter per sekon. Nah, apa artinya tanda minus ini? Sedangkan tadi V1-nya plus, itu artinya V2 dan V1 saling berlawanan arah. Maka kalau di gambar ini berarti V1-nya ke sana, maka V2-nya akan mencelat ke arah sebelah sana. Ya, jadi kecepatan pecahan yang lainnya adalah minus 15 meter per sekon. Artinya bergerak berlawanan arah
dengan pecahan bermassa 3 kg. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita teruskan dengan tumbukan. Ya. Nah, ini kalau ada dua buah benda, M1 dan M2. Katakanlah M1 ini biasanya disebut tumbukannya tumbukan segaris, ya. Yang akan kita pelajari ini tumbukan segaris, tumbukan linear segaris. Artinya dia bergerak pada sumbu yang sama. Ini M1 dengan kecepatan V1 bergerak, kemudian menumbuk M2 dengan kecepatan V2. Maka setelah tumbukan, ini peristiwa, akan terjadi M1 kali V1 aksen, dan ini M2 kali V2 aksen. Menurut kekalahan momentum, momentum awal sebelum tumbukan harus sama dengan momentum akhir setelah tumbukan. Ini P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, yang harus diperhatikan oleh kalian, karena momentum ini adalah besaran vektor dan besaran vektornya terkait dengan kecepatan, maka kita harus memperhatikan arah kecepatan itu. Jadi kita harus tentukan yang dari kiri ke kanan misalkan positif, maka yang dari kanan ke kiri itu negatif. Ya, jadi arahnya harus lihat plus minus dari kecepatan itu. Misalnya dari kiri ke kanan ini positif, maka yang dari kanan ke kiri ini negatif. Atau mau sebaliknya juga boleh. Ya. Tapi secara umum M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 itu sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ini tumbukan. Nah, pada tumbukan itu nanti tergantung karakteristiknya, tergantung kepada perbandingan kecepatan, ya, perbandingan beda kecepatan kedua benda sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan. Itu biasanya disebut dengan koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu nilai negatif dari ini. Ya. Minus V2 aksen minus V1 aksen per V2 dikurangi V1. Ya, nilai E ini terletak antara 0 dan 1. Jadi E itu lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Ya. Nah, ini lebih. Kalau E-nya 1, ini biasanya disebut tumbukan lenting sempurna. Kalau E-nya sama dengan 0, ini disebut tumbukan tidak lenting sama sekali. Kalau E antara 0 dan 1, itu disebut tumbukan lenting sebagian. Ya. Nah, ini ada tumbukan lenting sempurna atau elastic collision. Pada tumbukan jenis ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu konstan. Hukum kekekalan momentum linear, ya. Kemudian nilai koefisien restitusi sama dengan 1, berarti E-nya sama dengan 1. Nah, persamaan yang digunakannya ini dari ya, ini hukum kekekalan energi kinetik, ini hukum kekekalan momentum, ini dari rumus koefisien restitusi. Ya, ini minus V2 aksen minus V1 aksen per V2 minus V1. Ya, kalau ini dibalikan, ya, pindah ke sebelah sana tinggal V1 kurangi V2. Ini tumbukan lenting sempurna. Tumbukan tidak lenting sama sekali, nilai koefisien restitusinya sama dengan 0. Ya, jadi kalau ini dua benda bertumbukan, ini katakanlah ini V1, ini V2, maka sesudah bertumbukan, katakanlah, maka dia akan bergerak bersama-sama, begitu, ini akan berubah jadi kecepatannya V aksen. V aksen itu V2 aksen sama dengan V1 aksen. Dia akan bergerak ke satu arah yang sama. Ya.
Maka persamaan yang digunakan itu adalah persamaan hukum kekekalan momentum. Ini hukum kekekalan momentum. Ya, yang ini dari rumus koefisien restitusi. Kemudian tumbukan lenting sebagian. Ya. Pada tumbukan ini, jenis ini berlaku hukum kekekalan momentum linier. Nilai koefisien restitusinya E-nya adalah antara 0 sampai 1. Ya. Persamaan yang digunakan tetap sama, ya. Yang pasti bisa kita gunakan hukum kekekalan momentum dan hubungan koefisien restitusi. Sekarang mari kita lihat contohnya. Bola A sedang bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Berarti VA-nya sama dengan 5 meter per sekon. Menumbuk bola B yang sedang diam. Berarti VB-nya sama dengan 0. Jika massa A sama dengan massa B, sama dengan MB, katakanlah sama dengan M, hitunglah kecepatan kedua benda setelah tumbukan jika tumbukan yang terjadi itu adalah lenting sempurna. Yang A, E-nya sama dengan 1. Yang B, tidak lenting sama sekali, E-nya sama dengan 0. Yang C, lenting sebagian dengan E 0,5. Berarti E sama dengan 0,5. Ya, dari sini ditanyakannya berapa V A aksen dan berapa VB aksen. Ini nilainya. Ya, paham ya apa yang ditanyakan? Sekarang kita perhatikan pembahasannya. Yang pertama, ya, yang pertama, massa A sama dengan massa B sama dengan M. Tadi kita sudah tulis, VA-nya 5 meter per sekon, VB-nya 0, E-nya sama dengan 1. Berapa VA aksen dan VB aksen? Ini kita masukkan. MA kali VA sama dengan MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen dan MB kali VB aksen. Ini masanya sama M semua, maka ini kita bisa coret. Ya, hasilnya adalah 5 sama dengan VA aksen plus VB aksen. Nah, dari rumus koefisien restitusi, kita ini VB aksen minus VA aksen per, ini minus VB minus VA. Ya, ini kita akan peroleh 1 sama dengan VB aksen minus VA aksen per minus di sini 0 kurangi 5. Ya, kalau kita dapatkan ini minus jadi 5 sama dengan VB aksen minus VA aksen, atau minus 5 sama dengan VA aksen minus VB aksen. Ya. Nah, kita substitusi antara ini, ya, persamaan yang pertama dengan yang persamaan yang kedua, maka kita akan peroleh 5 sama dengan VA plus VB aksen. Kan ini minus 5 sama dengan VA aksen minus VB aksen. Ya, kalau ini kita kurangkan, ya, atau misalnya kalau kita jumlahkan, kita dapatkan ini 0 sama dengan 2 VA aksen ditambah 0. Berarti VA aksennya sama dengan 0. Kalau VA aksennya sama dengan 0, maka VB aksennya sama dengan 5. Nah, ini satunya tidak terus, 5 meter per sekon. Oke.
Ini yang A. Yang B. MA sama dengan MB. VA 5 meter per sekon, VB aksen, VB sama dengan 0, E-nya sama dengan 0. Karena E-nya sama dengan 0, ya, maka VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus persamaan hukum kekalan momentum, hasilnya MVA MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Ya, MA kali VA sama dengan MVB sama dengan 2 MV aksen. Maka M kali 5 sama dengan, ya, M kali 0 ditambah MV aksen ditambah MVB aksen. 5 sama dengan, ya, karena VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen, maka 5 sama dengan 2 V aksen, maka V aksennya sama dengan 2,5 meter per sekon. Ya, maka kecepatan kedua benda itu sama besarnya, yaitu 2,5 meter per sekon. Contoh 4C, ya, dengan cara yang sama. Ini MA masukkan ke dalam rumus, diperoleh 5 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen. Masukkan rumus koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu tadi E sama dengan minus VB aksen minus VA aksen per VB minus VA. Ya, ini 0,5 sama dengan minus VB aksen minus VA aksen per VB kurangi VA 0 dikurangi 5 sama dengan ini 0,5, ini minus VB aksen minus VA aksen per minus 5. Ya, kalau ini kita pindahkan ke sana, ya, kalau ini minus minus jadi plus, pindahkan ke sebelah sana jadi 2,5 sama dengan VB aksen minus VA aksen. Atau kalau kita ingin diberikan nulisnya minus 2,5 sama dengan VA aksennya jadi plus, VA aksen minus VB aksen. Kemudian kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Itu akan diperoleh VA aksen 1,25 dan VB aksennya 3,75. Ya, oke, anak-anakku sekalian, itu contoh ya, soal yang keempat. Nah, ini bagian terakhir, yaitu tentang propulsi roket. Nanti kita akan bahas, ya, pada pertemuan berikutnya, ya. Sekian untuk pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wa ma taufiqi illa billah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.